Ya Bapa, untuk hari ini, di mana Engkau masih mempercayakan nafas hidup bagi setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di Zoom link ini, Tuhan. Kiranya kasih setia-Mu terus menyertai hidup kami, dan kami pun juga harus mengaplikasikannya apa yang Kau ingini, bukan yang apa yang kami mau. Maka dari itu ya Aba ya Bapa, mampukan setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di Zoom link ini, supaya kami benar-benar menjadi alat-Mu yang berguna dan berdampak yang positif bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapa, aku hanya minta dan mohon kepada Engkau Allah kami yang hidup, berikan kami hikmat pewahyuan yang daripada-Mu yang selalu baru, sehingga mata hati kami, mata batin kami, mata pikiran kami terbuka dengan indahnya, sehingga jiwa kami ditenangkan, dimenangkan, dan dimerdekakan, sehingga kami bisa bangkit dan bangkit dan bangkit, hanya menuju kepada Engkau saja, dan fokus kepada Allah kami yang hidup, yaitu Engkau ya Tuhanku Yesus Kristus. Ya Bapa ya Aba yang kami kasihi, yang kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan, karena hidup kami ini oleh karena kasih-Mu yang begitu luar biasanya. Dan hidup kami ini oleh karena anugerah-Mu yang begitu luar biasanya. Biarlah Tuhan malam hari ini, aku sebagai hamba-Mu, layakan aku terlebih dahulu ya Aba ya Bapa, untuk aku bisa menyampaikan isi firman-Mu dengan benar, sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kemauan aku pribadi. Pakailah mulut lidah bibirku ini supaya aku berkata-kata sesuai apa yang Kau maui Bapa. Dan juga Tuhan, bagi setiap yang mendengar juga Engkau bukakan semuanya. Segala kuasa kegelapan roh yang mau membebalkan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kami diberi satu pertumbuhan yang bagus dan baik di mata Engkau. Begitupun juga di mata manusia. Supaya kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu yang benar. Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, Engkau sertai kami, Engkau kuasai kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu semua yang kami kasih, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Biar malam hari ini kita mau bersama-sama membedah suatu firman Tuhan yang ada dalam Alkitab kita, yang sudah tersurat dan tertulis. Dan marilah kita belajar bersama-sama bagaimana tahun ini, dibilang tahun 2023, begitu banyak hal-hal yang kalau kita dengar di media dari awalnya, semuanya itu akan menggetarkan atau menakutkan setiap kita bagi kita yang tidak percaya sungguh kepada Allah kita. Dan di mana kita sebagai anak-anak ya, yang benar-benar percaya, ya artinya percaya, jadi pelaku firman-Nya dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan dimenangkan, dicukupkan, dan dimerdekakan. Dan kita tidak akan diberikan satu kekurangan apapun oleh Allah kita. Maka dari itu kita semua, karena hari-hari ini, dan tahun-tahun ini, waktu tahun yang lalu, saya sudah menyampaikan bahwa kita sedang ditampi. Tapi tahun 2023 ini dan tahun kedepannya, kita mau dibentuk Tuhan untuk supaya kita berkualitas. Bukan berkuantitas, tapi berkualitas. Artinya bermutu. Inilah yang Tuhan mau bagi setiap hidup kita, anak-anaknya. Ya, karena kita adalah anak-anak keluarga negara kerajaan surga. Nah, maka saya mau mulai dari dalam Markus, supaya kita berkualitas, saya mau ambil perumpamaan di dalam Markus 4 ayat 26. 26 yang mengatakan, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah. Itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Nah ini kan, kenapa saya mau ambil ini? Karena kehidupan yang saya rasakan, saya dan istri rasakan, tambah hari, tambah lalu, tambah hari, dan tambah terus, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun berganti tahun. Tuhan mau mengajarkan pada kita untuk kita belajar tentang
benih yang ditanam di dalam tanah. Karena kita harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya semua kan bahwa kita anaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka kalau yang percaya, kita senyum, kita lepaskan senyum. Nah, itulah yang Tuhan mau bagi setiap anak-anaknya, harus tetap bermuka gembira. Nah, nanti saya akan kupas sedikit demi sedikit, yang artinya bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Nah, ya. Dan di dalam kehidupan ini kita tidak dapat menuai sebuah buah, kan? Tanpa terlebih dahulu menanam sebuah biji atau benih atau bibit. Ya. Kalau mau menghasilkan buah, tapi kan kita harus memulai dari suatu hal, benih itu atau bibit itu. Yang kecil, kita tanam, kan? Kita lihat seperti seorang petani atau orang yang perkebunan, ya di sini banyak ya hamba Tuhan yang saya lihat, juga Pak Trusno yang saya kenal, yang saya pernah ketemu, ya dia menanam mangga, dia menanam kelapa sawit, ya kalau ada Pak Cipto juga semua, Mbak Si juga sama semua kan, ya. Di perkebunan karet, ya menanam karet, ya pohon karet, atau lagi pohon kelapa sawit, dan ada pohon mangga. Semuanya itu dimulai dari benih yang kecil. Tidak mungkin diambil langsung pohon yang sudah besar ditanam, tapi dari hal benih. Inilah perumpamaan yang Tuhan kasih gambaran pada setiap kita, supaya kita benihnya harus seperti apa. Dan kita harus menghasilkan hal seperti apa yang Tuhan mau. Nah, ketika menanam sebuah benih atau bibit itu, si penanam ya tidak pernah menggali tanahnya setiap hari, benar atau benar? Nggak mungkin kan? Ya, kalau petani atau yang punya lahan perkebunan, yang kebun, seorang ya petani kebun ya, mangga, buah-buahan semuanya apa itu tadi ya. Itu kan pertama masih menggali tanah dulu untuk ditaburkan benih. Tanah itu digemburkan, digali supaya tanah itu nanti akan subur. Nah, tapi menggalinya nggak setiap hari. Sudah ditanam benih, nggak mungkin digali-gali lagi. Hanya sekali. Ya. Saya hanya gambarkan seperti ini yang saya dapatkan. Ya, saya juga suka berkebun, ada buah mangga, ada buah jeruk, ada buah jeruk sungkit, ya apa kan? Nanti saya akan cerita sedikit. Nah, dan tanda setiap hari untuk melihat apakah si biji, tidak mungkin si petani ini melihat apakah si biji atau benih ini atau bertumbuh atau tidak. Nggak mungkin kan? Dia sudah sekali ini, nggak mungkin dia langsung lihatin terus, ya nggak mungkin. Dia hanya apa? Hanya memelihara saja, merawat. Ya. Sudah menanam, dia hanya merawat, memeliharanya. Ya. Ini ya. Dari tempat di mana petani atau pekebun itu mulai menanam benih itu atau bibit itu. Dan selebihnya apa? Dia harus menyiram. Ya. Dan memberikan pupuk. Berharap ke depannya bahwa benih itu akan mulai tumbuh yang dari mulai dalam tanah itu yang dia tidak bisa melihat lagi. Ya, istilah gitu kan. Waktu benih ditanam itu sudah ditutup, kita tidak bisa lihat benih itu seperti apa. Bertumbuhnya Pak. Tapi kita hanya melihatnya waktu kita merawat dan dia nanti sudah mau bertunas. Artinya bertumbuh dengan sendirinya. Nah, ini ya. Nah, makanya di Markus 4 ayat 27 mengatakan firman-Nya, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu, si petani itu. Tahu-tahunya muncul benih, lama-lama bertunas, tambah tinggi, tambah besar dan tambah besar. Nah, yang artinya nanti akhirnya jadi hasilkan buah atau menghasilkan apa yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, yang artinya saya tulis di sini ya,
di kertas saya sendiri, saya jabarkan. Artinya firman Tuhan harus ditanam seperti benih di dalam hati kita. Ya. Jadi firman itu harus ditanam dalam hati kita. Sama seperti yang tadi saya cerita, benih ya, yang tidak akan mengeluarkan tunas dan bertumbuh sampai ia ditanam ke dalam tanah. Artinya terus kan ditaruh dalam tanah yang dalam. Nah, apakah sekarang ini kita mau itu hati kita untuk digemburkan? Apakah sekarang ini hati kita mau dibentuk? Tinggal itu loh. Jawabannya pada pribadi lepas pribadi. Saya tidak bisa menghakimi satu sama lain. Karena saya mendapatkan ini, artinya saya dikoreksi sendiri. Waktu saya menjabarkan firman ini, saya yang dikuatkan kembali oleh Tuhan. Supaya saya benar-benar menjadi benih yang benar-benar bermutu di mata Allah. Yang akhirnya menghasilkan buah, yang buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Ini yang Tuhan mau bagi setiap kita. Ya. Dan apalagi sih, ternyata ayat bacaan firman Tuhan yang tadi saya bacakan, yang Bapak Ibu semua dengar, ini mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan yang mengandung prinsip kebenaran, ingat ya, firman Tuhan yang mengandung prinsip kebenaran, artinya Allah mau supaya kita bertumbuh dan berbuat di dalam hati kita. Dengan cara apa sih? Itu membaca, ya, mendengarkan firman Tuhan. Itu sebenarnya hanya baru permulaan saja. Ya, kita sering baca firman Tuhan, kita sering doa, ya kan? Dan mendengarkan firman Tuhan kayak ini Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, atau sekarang kan sudah YouTube begitu canggihnya, ada hal apa gara-gara COVID ini, jadi kita bisa memakai YouTube atau Zoom ini dari di Sabang sampai Merauke bisa mendengar bersama-sama. Dan kita bisa mendengar channel siapapun juga kita buka dengan gampang dan mudahnya. Inilah teknologi yang harus kita pakai dengan yang positif. Supaya menumbuhkan iman kita. Ya. Dari artinya apa? Iman ditumbuhkan dari pendengaran akan firman. Ya. Nah, di situ barulah permulaan, saya bilang. Setelah itu kita patut hidup dikuasai oleh firman. Nah, bukan hanya kita mendengar saja, kita membaca saja, tapi kita tidak mau dikuasai oleh firman itu. Kebanyakan dari kita, saya pribadi ya, saya nggak mau menjustis, saya pribadi. Kebanyakan dari saya pribadi, dulu-dulunya, saya hanya mau mendengar, dan mendengar. Sehingga waktu mendengar, saya ada kepuasan, ada kenikmatan, tapi sudah itu lupa. Atau kita ibadah tiap minggu rajin, datang ibadah, mendengar saat itu kita, oh iya mengerti itu. Pas pulangnya, kesandung apapun, jadi kita lupa. Apa ya tadi ya? Nah, itu kan kadang-kala kita banyak seperti itu. Atau ada juga yang baru besoknya, apa ya kemarin ya? Atau kita bisa marah-marah. Firman yang kemarin tuh hilang begitu saja lenyap. Ternyata hati kita yang tidak mau kita siapkan untuk mau dibentuk. Nah, ini kan. Ini saya hanya jabarkan secara singkat demi singkat. Karena di doa malam, bukan dalam pengajaran. Kalau pengajaran saya akan pretelin satu persatu. Ya. Nah, bagaimana supaya benih firman itu bisa bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita ini? Nah, kan pertanyaan tinggalkan kita cuatkan. Bagaimana ya supaya benih firman itu yang selama ini kita dengar tiap Rabu, tiap pagi, apalagi di Kamis, ada di hari Jumat, ada di hari Sabtu, atau setiap hari Minggu mendengar, dan mendengar.
Tapi supaya ini bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita ini harus seperti apa sih? Saya hanya kasih satu guidance. Pertama itu harus diberikan pupuk. Seperti benih itu sudah digali, ditanam, ya, disiram, dan diberikan pupuk. Nggak mungkin dibiarkan saja. Semua pasti diberikan pupuk dulu. Nah, pupuknya apa sih? Supaya kebenaran itu terus bertumbuh dengan subur dalam hati kita. Nih, kan? Apa sih? Syaratnya apa sih Tuhan? Syaratnya apa? Ya kan? Ternyata yang sering kita dengar, yang sering kita mengerti kadang-kala. Tapi kadang-kala kita tidak mau lakukan. Kita tidak mau bertindak, kita tidak mau melangkah. Kita tidak mau ambil satu decision action yang baik di mata Allah. Pupuknya ternyata apa sih? Pertamanya berdoa. Pupuk dalam hal supaya benih kita tumbuh melalui doa. Membuat hubungan intim dengan Allah Bapa. Makanya Bapak Gembala kami mengadakan tuh doa pagi jam 5 harus ikut semua. Tujuan apa? Supaya kita ini dibiasakan untuk memulai segala sesuatunya datang dulu kepada Allah kita. Melalui apa? Melalui doa. Nah, apalagi selain doa? Membaca firman Tuhan, merenungkan. Ini simple, ini sering kita dengar. Apalagi ayat emasnya, Bapak Ibu sudah mengerti. Apalagi di sini baik hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Ya. Sudah di luar kepala lah istilahnya. Kadang-kadang sampai di luar kepala apa lupa. Kan? Saking ada di luar kepala, bukan di dalam kepala. Kadang-kadang kita bilang, oh iya saya hafal di luar kepala. Iya, di luar kepala akhirnya ya. Kadang-kadang nggak keambil karena keluar. Ya. Bukan dalam kepala. Nah, dalam pikiran kita. Nah, itu kadang-kadang ilustrasi orang dunia mengatakan, oh ya hafal di luar kepala. Luar kepala. Gimana ya di luar kepala hafal. Kan? Nah, kebanyakan diambil ditiup angin hilang udah. Ya. Diambil apa lagi sama burung, dicaplok hilang. Akhirnya kita nggak ingat lagi apa ya. Nah itu kan istilahnya. Nah ini ya. Jadi inilah yang kita harus tanamkan dalam setiap pola pikir kita bersama-sama. Saya juga disadarkan oleh Tuhan waktu saya membagikan ini. Tuhan ampuni saya. Kalau saya belum melakukan yang maksimal untuk Engkau. Tapi kadang-kala kita maksimalkan untuk hanya kebutuhan jasmani yang ada dalam dunia ini yang kita lihat. Yang kita lihat dengan mata telanjang. Tapi yang sesungguhnya Allah kita mau itu yang tidak terlihat. Itu apa? Surga yang kita nantikan. Yang kita harus bayangkan seperti apa di firman sudah dituliskan begitu luar biasa. Tapi kadang-kala kita tidak meraihnya. Karena kita kebanyakan sebagai manusia tidak kita lihat secara nyata. Jadi waktu kita percaya hanya mulut kita. Sehingga tingkah laku kita tidak ada satu menuju kepada yang Allah mau. Nah, ini yang bahaya buat setiap kita. Makanya pupuk inilah harus kita terus berikan pupuk itu dengan itu. Jangan pernah henti-hentinya. Dan dengan apa lagi pupuk itu selain doa dan perenungan? Itu dengan apa? Tindakan dong. Itu satu pupuk. Itu apa? Hidup yang taat akan firman Tuhan, walaupun terkadang sulit. Benar atau benar? Ya kan kita bayangkan hari-hari lepas hari kan mengalami hal-hal yang kita hadapi kan. Atau kadang-kadang kita dianggap bodoh atau terasa berat hidup ini. Contohnya kehidupan hari-hari lah kita ini. Aduh, saya udah rajin, saya ikut doa, ikut ini, pemuritan. Wah, pemuritan di mana? Sampai Z. Dari Palembang, Lampung, Gunung Kidul, semua. Jakarta sekitarnya, ngikut terus. Tapi tidak ada satu hal pertumbuhan di dalam hidup pribadi. Itu yang saya khawatirkan. Saya pun juga, Tuhan ampuni saya.
Apalagi saya menyampaikan firman ini berat bagi saya sebenarnya. Karena firman ini mengarah pada saya terlebih dahulu, baru kepada Bapak Ibu yang mendengarnya. Itu firman. Pedang bermata dua yang tajam. Nah inilah yang saya rasakan. Oh iya, kehidupan hari-hari apalagi. Saya udah rajin, udah begini, saya udah aktif, udah begini. Tapi kok hidup saya biasa-biasa aja. Ngeliat yang lain kok lebih enak ya, lebih nyaman. Kok dia diberkati. Kan berkati yang kita bayangkan materi, jasmani. Secara apa yang kita lihat. Sedangkan sebenarnya Allah kita memberkati kita rohani dulu. Supaya dewasa rohani kita. Bukan jasmani. Memang tidak dipungkir kita butuh. Tapi kita harus benar dong mengawali dengan apa? Yesus sendiri yang mengajarkan tentang doa Bapa kami. Diberikan cukup. Tapi cukupnya kita beda. Nah inilah yang kadang-kala kitanya jatuh bangun, dan jatuh bangun terus. Dan kadang-kala kita lelah dan lelah dan lelah. Akhirnya putus asa. Nah, udah putus asa, akhirnya kecewa. Pasti kecewanya pada diri sendiri. Akhirnya Tuhan yang dipersalahkan. Bagaimana Tuhan, saya udah melayani Engkau begitu luar biasa. Sampai apa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Wah, istilah gitulah. Wah, saya terus benar-benar ada di gereja, dimanapun saya ada, saya hadir. Udah kayak Tuhan yang maha hadir. Tapi tidak ada perubahan yang signifikan di dalam hidup kita. Hati-hati ini. Karena saya ingatkan sekali lagi, kita mau dibentuk Tuhan untuk berkualitas. Ingat ya. Nah, oke. Apalagi hidup hari-hari banyak. Diberikan ujian-ujian. Sakit yang tidak pernah berhentinya. Baru sembuh ini, sakit aku lagi. Sakit ini udah sembuh, ada lagi. Ada terus-menerus. Gitu kan. Entah sakit kepala, entah sakit gigi, entah sakit apa perut, entah sakit pinggang, sakit kaki, semua sakit. Hanya fokusnya pada sakit. Nah, itu kan bayangkan dari kita, bayangkan kita sebagai manusia. Tapi sebenarnya kita harus sadari bahwa Allah kita begitu luar biasa menciptakan kita sempurna. Tapi kita tidak sadari. Nah, ini kan. Nah, itu. Kedua apalagi spesies percepat? Kedua apa sih? Tadi kan pertama berikan pupuk. Pupuknya itu tadi sudah baca, renungkan, dan jadi mentaati. Ya, hidup taat akan firman artinya mau dipimpin oleh firman. Yang kedua apa? Kita harus bisa ambil keputusan, decision, atau sadar diri, istilah saya, atau ada istilah menerima. Yang lebih ini bahasa yang orang banyak mengerti, introspeksi. Introspeksi dong, introspeksi. Makanya introspeksi, kan kita sering digituin kan, sering dengar gitu. Mari kita introspeksi. Kita tahu kata-kata itu, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Karena tadi saya bilang, kita hafal di luar kepala. Bukan di dalam kepala otak kita, tapi di luar kepala. Saking hebatnya. Sehingga jadi lupa semuanya. Nah, ini kan bahaya ya buat diri kita ya. Jadi percuma kalau kita, saya ulang lagi, jadi percuma ya kalau kita hanya hadir di sebuah ibadah, aktif dalam ibadah, jadi tim kolektan, tim usher, apalah tim apa, WL, singer, tim besuk, banyak macam. Apalagi di GBI Rehuel yang dipimpin oleh Pak Andi, gembala kami ini. Pemuritan. Harus ikut pemuritan. Kadang-kadang jadi ikutnya karena terpaksa, karena tidak enak sama Bapak Gembala. Jadi mau ngomong ikutnya terpaksa. Sehingga waktu terpaksa jadi tidak nggak fokus. Asal ikut aja, penting aku hadir. Maka saya bilang, kayak Tuhan maha hadir. Dimanapun ada. Pemuritan di Ragnamo ada, di ini ada, di sana ada, di itu ada, di Jakarta ada. Ya. Apalagi yang tidak mau diikut? Ikut semua.
Di Komsel ikut, wih. Tapi kitanya, aduh, ampun Tuhan. Saya hanya bilang, aduh ampun Tuhan. Makanya hati-hati ya. Tahun 2023 ini saya hanya memberikan satu sinyal bahwa kita mau dibentuk Tuhan untuk berkualitas. Makanya mari kita tingkatkan rohani kita untuk kita benar-benar jadi berkualitas di mata Allah, bukan di mata manusia. Ya. Nah, apalagi rajin persekutuan. Rajin tadi saya ikut pemuridan dan pengajaran. Atau istilah suka dinasihati oleh seorang tentang kebenaran firman Tuhan. Kan sering kadang kita dinasehati, dikasih masukan, jangan begini, jangan begitu, harus begini. Iya, iya Pak, iya Pak, iya Bu, iya Bu. Udah kayak malaikat, iya Pak, iya Bu. Saat waktu kita beri nasihat, ya apalagi yang gembala-gembala ya, ada di sini baik Bapak Gembala ya, yang di gereja masing-masing ya, sering menasehatkan jemaatnya kan, kalau jemaatnya nasihat langsung, iya Pak, iya, gila. Nunduk, mantuan terus, iya Pak. Tapi double terus. Begitu lagi. Benar atau benar? Bahkan dari antara kita nih, saya juga begitu dulunya. Ya hanya iya, tapi saya tidak mau melangkah, nggak mau bertindak. Nah ini ya. Jadi kadang kita beri dinasihati seseorang oleh orang yang lebih di atas kita, kadang kita mendengarnya hanya mendengar doang. Kan sebenarnya kita tidak mau dinasihati. Kadang kita mau berontak, istilahnya. Di luarnya bagus, kelihatannya kamuflase. Ya. Nah, kalau kita tidak pernah mau dinasihati tentang kebenaran firman Tuhan, apalagi kita tidak mau pernah mengambil suatu keputusan untuk membiarkan benih itu bertumbuh dalam hati kita, maka kita harus siap-siap. Kita akan tersingkir, terbuang. Jadi jangan hanya kamuflase, secara liturgi kita rajin, kelihatan manusia, kita aktif begini. Tapi hatinya tidak pernah. Karena Tuhan kita, Allah kita, selalu menyelidiki setiap hati kita. Firman-Nya di Yeremia 17 ayat 10 sudah mengatakan, aku menyelidiki hati. Apalagi Yeremia 17 ayat 5-8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan diberkatilah yang mengandalkan, aku sebagai Tuhan Allahmu. Nah, ini harus kita belajar di sini terus. Kita harus buka semuanya. Maka Tuhan, inilah kami. Inilah kami. Nah, intinya siapkan di dalam hati kita ada ruang. Yang saya mau titik intinya, siapkan hati kita nih ada ruang. Siapkan ruang itu. Itu ruang apa? Penerimaan dan pengampunan. Itu saya berbicara tentang hati Yesus. Itu kasih agape. Ada ruang penerimaan dan pengampunan. Yang artinya waktu kita diberikan pupuk ini, waktu kita digosipkan, tidak terima dengan baik dengan siapapun juga, kita harus ada karena sudah ada ruang penerimaan. Jadi gampang masuk ke plung karena sudah ada ruangnya. Waktu ruang itu kita tidak siapkan, waktu sesuatu itu yang menyakitkan kita masuk, kata ruangnya tidak ada, seperti ini saya contohkan, ini tangan, ruangan kita hati, ini satu, tunjuk saya anak panah yang misalnya mengejek kita, melecehkan kita, menzolimi kita, ya, memfitnah kita, masuk, karena nggak ada ruang kan, jadi ketahan kan, jadi ketancap kan, sakit kan waktu tertancap. Nah, waktu dicabut, kita mau cabut sendiri pun dan kekuatan kita akhirnya dicabut, akan terkoyak tambah besar. Tapi kalau ada ruang, ini nggak ada, udah ada ruangnya. Ini masuk, sudah masuk sendiri karena sudah ada ruang, ada pintunya. Dia plus aja karena kita sudah menerima. Itu yang Tuhan ajarkan pada setiap kita. Ya. Nah, inilah yang kita harus jalankan bersama-sama.
Makanya di dalam Matius 11 ayat 29b mengatakan seperti ini. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam bahasa Indonesia masa kini, aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu, kita semua akan merasa segar dan lega. Waktu, ruang itu kita siapkan. Jadi tidak tersakiti lagi. Yang ketiga apa lagi? Mematikan tabiat manusia kita, yaitu menyalipkan daging. Ini tadi saya hanya bawa mematikan tabiat manusia kita, itu Galatia 5 ayat 24 ya. Saya bacakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu. Galatia 5 ayat 24 ya. Dan keinginannya. Nah, kalau di BMK-nya, orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus Yesus, orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu dan keinginannya. Makanya tadi Matius 11 ayat 29b suruh, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itu Tuhan yang bicara, akunya besar. Yesus sendiri yang bicara. Artinya mau dibentuk, tidak sombong, tidak jumawa. Nah, di mana benih firman ketika kita memeliharanya dan merawatnya dengan maksimal, ya, kalau kita merawatnya dengan maksimal di dalam kehidupan kita, dan syaratnya kita juga mau dipimpin, maka hidup kita bisa maksimal, full di mata Allah. Sehingga kita bisa mengekspresikan atau kita bisa mengeksekusi dari diri kita pribadi, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22-23 di bahasa Indonesia masa kini saya bacakan. Sebaliknya, kalau orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, hasilnya ialah mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Artinya penguasaan dirinya bisa dia kendalikan. Nah, tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti ini. Ini dalam firman-Nya di Galatia 5 ayat 22-23. Maka dari itu saya menghimbau pada Bapak Ibu semua, marilah kita jadi yang berkualitas di mata Allah. Mulai hari ini, malam ini, waktu kita sudah mendengar, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk menyatakan, Tuhan Allah, ampunilah kami kalau selama ini kami belum bisa melakukan itu semua. Dan mampukanlah. Minta mohon pada Allah kita. Supaya kita bisa menjadi berkualitas. Supaya kita jadi berbuah. Berbuah yang lebat, tapi bisa dinikmati banyak orang. Jangan kita jadi berbuah lebat, tapi tidak bisa, buahnya itu tidak bisa dinikmati banyak orang. Artinya buah itu kecut, asam. Contohnya, ilustrasi saya bilang, waktu buah kecut asam, orang tidak mau makan. Orang tertentu aja sedikit. Tapi waktu buahnya ranum, harum, kelihatannya enak, dimakannya enak, banyak orang yang mau, yang meminta, mengambilnya, memakannya. Artinya ini, biar Roh Allah ada pada hidup kita. Supaya buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau yang kecut, contohnya saya kasih contoh dia supaya jelas. Kita udah aktif nih, udah melakukan firman nih, tapi tetap tersinggung. Marah, tetap marah. Ya kan? Kecewa, tetap kecewa. Ketemu orang yang mengecewa kita, muka kita asem. Mana bisa dinikmati? Mana bisa jadi menyegarkan mereka? Akhirnya kita Kristen KTP, Kristen bodong,
sesungguhnya. Harusnya kita Kristen yang berkualitas. Oke, saya rasa saya sudahi firman ini. Marilah kita mau menenangkan hati kita, dan kita harus menyadari bersama-sama untuk kita bisa sadar akan jati diri kita ini selama ini. Di mana ya Bapak, aku kenapa begini terus? Karena kita tidak sadar dan tidak menyadarinya. Dan kalau sudah hari ini kita menyadari, marilah kita bersama minta ampun pada Tuhan. Dan minta pertolongan Tuhan untuk kita diberikan kekuatan yang full, yang ekstra kembali. Untuk kita bisa melakukan. Untuk kita bisa menghadapi masalah demi masalah. Ingat, Tuhan tidak menyabut masalah yang kita hadapi. Tuhan memberikan kita suatu kekuatan untuk kita menghadapi masalah itu. Nah, artinya kita harus tetap jalani masalah demi masalah dalam dunia ini. Tapi waktu kita percaya pada Tuhan, kita dimampukan untuk bisa menjalani, melewati masalah demi masalah. Oke? Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah mendengarnya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ya. Saya hanya mau memulai doa bagi setiap kita yang ada kelemahan dalam tubuh, ataupun ada masalah demi masalah, atau sakit penyakit, kita harus percaya itu. Dengan iman kita percaya harus sungguh. Di mana 2-3 orang percaya dalam namaku, aku hadir. Kita lebih dari 2. Kita lebih dari 3. Dan apalagi katakan sepakat, apa yang engkau minta, aku akan berikan. Saya hanya mau mendoakan pada Bapak Ibu yang ada kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit, ataupun dalam masalah. Ya. Sehingga jiwanya gelisah, tidak tenang, bingung, atau yang dalam hal masih ada kekecewaan. Mari kita menyadari. Saya berdoa, bagi setiap Bapak Ibu yang mengalami itu, angkat tangan. Artinya waktu saya berdoa, Bapak Ibu yang merasakan itu semua apa yang saya sebutkan, meyakini dengan iman percaya Bapak Ibu semua. Artinya kita sudah 2 orang. Dan percaya sepakat di dalam Bapak Ibu berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Bapak rasakan, Ibu rasakan, pasti Tuhan akan berikan. Suatu kelegaan yang luar biasa. Maka kita harus benar-benar menyatakan bahwa kita ada kuasa yang Tuhan berikan. Ya, oke. Saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Abah ya Bapa, untuk malam hari ini, aku sebagai hamba-Mu sudah menyampaikan isi firman-Mu mengenai perumpamaan tentang satu buah benih. Yang supaya bisa benih itu bisa bertumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat. Dan bukan hanya lebat saja, dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Oleh karena itu Bapak, Engkau lihat keberadaan anak-anak-Mu di Zoom link ini Tuhan, di doa malam. Bagi mereka Tuhan, Bapak Ibu yang sakit, yang lemah tubuhnya, aku sebagai hamba-Mu hanya berkata kepada Engkau ya Abah ya Bapa, aku minta kuat kuasa-Mu untuk memulihkannya, menguatkannya. Dan menyegarkan jiwanya. Dan aku percaya di mana bagi Bapak Ibu yang ada merasakan kelemahan tubuh, dengan yakin dan percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah penyembuh, Allah kita Allah yang memberikan satu kemampuan, Allah kita yang selalu memberikan jalan keluar. Maka dengan iman kita bersama dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita imani, apa yang kita percayakan pada Allah, maka akan Tuhan Allah berikan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Kami tahu kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang dahsyatnya, Allah yang selalu memberikan kekuatan, kemampuan yang luar biasa.
Oleh karena itu Bapa, mulai malam hari ini kami sama-sama mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan Engkau. Biar Engkau yang berdaulat atas setiap hidup kami, aktivitas kami, maupun dalam karya kami. Supaya nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami ini Bapa. Dan dalam segala apapun juga yang ada dalam keterpurukan apapun juga Tuhan, dalam hal finansial apapun, malam hari ini Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita sanggup memulihkannya. Allah kita sanggup memampukannya. Allah kita sanggup membangkitkannya. Dan bagi Bapak Ibu yang masih dalam hal kepahitan, kekecewaan, mari kita bersama-sama mengimani dalam nama Tuhan Yesus. Aku hanya mengatakan, aku cabut dari alam bawah sadarmu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa dalam hatimu juga dalam jiwamu yang selalu terbelenggu oleh kekecewaan, iri hati apapun kami cabut dalam nama Tuhan Yesus. Aku buang ke lembah jurang yang paling dalam dan tidak kembali kami. Aku hanya berkata pada Engkau, Bapa, berikanlah kuasa-Mu untuk menyegarkan mereka. Memulihkan mereka, untuk mereka bisa sanggup dan melegakan hati dan jiwa mereka. Karena di dalam jiwa yang ada satu kegembiraan, ada kesukacitaan, maka kesehatan dapat didapatkan oleh jiwanya maupun apapun juga. Dan kami percaya juga Tuhan, bagi yang sakit, ada kelemahan tubuh, Engkau sudah mengangkatnya, memulihkannya, menyembuhkannya dengan kuasa bilul-bilul saja, Bapak. Terima kasih Bapak, aku sebagai hamba-Mu menyudahi firman yang aku sampaikan, apa yang message-Mu, terutama buat aku pribadi. Maka dari itu Bapak, terus Tuhan berikan kami hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, rahmat-Mu, supaya kami terus diberikan yang selalu baru dan baru untuk kami bisa bangkit dan bangkit dan bangkit dan bertumbuh dan berkembang. Biarlah kami menjadi alat-Mu yang sempurna di mata Engkau. Pakai setiap kami Tuhan yang ada di doa malam ini di Link Zoom ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga aku berdoa Tuhan, berikanlah roh kesatuan di antara kami untuk kami bersama-sama saling bergotong royong, saling peduli. Supaya kasih-Mu dinyatakan dari kehidupan kami bersama ini. Walaupun kami yang ada di Jakarta, yang di Lampung, di Palembang, di Oki, di Gunung Kidul, dan dimanapun mereka berada, di Tangerang, di Sentul, di Bogor, semua yang di Cikarang ini, kami mau menyatukan hati kami butuh Engkau. Kami perlu kasih-Mu, dan kami harus mengaplikasikan kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan kami yakin dan percaya, di mana kami menjadi pelaku firman-Mu yang benar, maka kemuliaan-Mu dinyatakan melalui hidup kami, maka Engkau yang akan kami muliakan. Bukan kami yang dimuliakan, tapi Engkau saja yang kami muliakan. Terima kasih Bapak, sehingga banyak orang yang melihat melalui hidup kami yang sudah berubah dan mau diubah untuk menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Dan berdampak positif bagi banyak orang. Sehingga niscaya maka banyak jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semuanya.